Itu bawa dua box ini ternyata dia mau unboxing. Oke, tapi teman-teman pasti penasaran nih, kira-kira ada hewan apa yang ada di dua box ini. Jangan dikasih tahu dulu, Bin. Jangan dikasih tahu dulu. Kita keluarin pelan-pelan. Guys, kayaknya ada tamu deh. Siapa ya? Wih, iya bener. Buka dulu. Wah, Om. Alvin. Iya. Cari siapa, Om? Mas Jabari ada? Bang Jawari ada. Ini bawa apa, Om? Ini apa? Gede banget. Boleh dibuka, Om? Boleh buka aja. Buka, oke. Kita buka ya. Wih. Gerah banget. Garingnya mantap. Ada madam. Ternyata di sini Mas Jabari. Waduh. Asli menyelundup itu gerah banget, guys. Siapa yang memasukin lu di situ, Bang? Om Adam. Wah, kan, Om. Tapi Apa dong? siapa dulu sutradaranya? Ini. Wih. Udah, gue masuk pelan-pelan. Keluar dulu. Ayo. Masuk. Ada Om Adam Jordan, guys. Om, itu burungnya nggak dibawa masuk. Oh iya, Aduh, pelanggaran. nih. Sekali-sekali bos yang bawa burung. Oke, Ya. betul. Pin, asli Pin. Di dalam itu rasanya gerak. Udah gitu lu ngeselin lagi, tagnya lama lagi. Sengaja itu. Gua sampai di dalam tuh nggak. Aduh, gua masih hidup atau enggak ini ya? Yang bawa badan sendiri. Waduh. Om Adam mau ngapain nih hari ini kesini? Biasa. Bawa bulu. Biasa. Oh, bawa burung. Ini bukan tiap hari kemana-mana juga bawa burung. Itu lah Oh lah. Oke, kita kali ini, nih guys, kita mau bahas sesuatu ini. Geser dulu, ini menyiksa saya nih. Nah, ini geser. Sambil duduk nggak apa-apa, Om, dikit Om. Oke. Nah, saya Aku duduknya di terserah ada Om, mau di bawah juga nggak apa-apa, di atas juga nggak apa-apa. Boleh. Jadi Om Adam kesini itu bawa dua box ini ternyata dia mau unboxing, mau sombong-sombong punya peliharaan baru dua nih. Enggak, yang satu punya saudara. Oh, yang satu punya saudara, yang satu. Singapura. Oke, tapi teman-teman pasti penasaran nih, kira-kira ada hewan apa yang ada di dua box ini nih. Wih, jangan dikasih tahu dulu, Bin. Jangan dikasih tahu dulu. Kita keluarin pelan-pelan. Aduh, tapi sumpah guys, gerah banget. Gerah. Dari tadi di dalam plastik kayak gitu tuh nggak ada udara. Ini saya buka nih, Om. Buka. Oke, kita buka yang pertama. Oke, kalian mau pilih kotak yang pertama atau yang kedua? Wah. Oke, kotak berapa? Kotak 2. Oke, kita buka kotak nomor 2. Oke, acara Acar sebelah. acara sebelah ya, gitu ya, beda ya. Kita buka nih, Om ya. Boleh. Oke, kita bongkar. Langsung aja kita buka. Wow. Ini nih African Grey kayak kan saya kenal nih. Ini si Kiko bukan sih? Kiko. Ini si Kiko nih guys. Nah, ini adalah burung African Grey guys. Kalau misalkan kalian nggak tahu, ini African Grey. Kenapa namanya African Grey? Karena ini warnanya pertama abu-abu. Yang kedua ini aslinya dari Afrika, jadinya African Grey. Nah, si Kiko ini dia bonding banget sama bapaknya nih. Kalian lihat aja nih. Tuh, kalau udah ngeliat bapaknya tuh. Tuh kan. Tuh. Lucunya ngeliat sayapnya nih kalau kepak-kepak nih. Tuh kan. Dia tuh sama bapaknya tuh bonding banget, guys. Oke. Gimikis. Kiss? Gimikis mana? Gimikis. Oh, bukan, itu cewek. Gimikis. Kiss. Piwitnya Kenceng banget. Go. Udah cewek. Ya. Jadi Kiko ini udah bisa talking oncu dengan beberapa kosakata. Tapi tadi itu dia excited banget sebelum diperintahin udah bunyi duluan. Nah, guys, tadi itu si Kiko. Terus kita keluarin lagi satu lagi nih. Tapi yang satu kok diikat gini. Kita buka dulu ikatannya. Biasanya kalau diikat-ikat gini nggak jinak ya, Om? Nah, apa kambing? Wah, kita unboxing kambing nih, guys. Oke. Yang diikat-ikat biasanya kalau nggak kambing, sapi ya, Ben ya? Iya, biasanya sih gitu. Nah, kita lihat. Kita buka dulu talinya nih. Ini kita lihat mana nih pintunya? Oh, lewat sini nih. Nih, saya buka dulu nih. Ini pintunya. Kita langsung buka. Sayang. Ih, cakep. Indah banget, guys. Ini sih masih muda nih, guys. Nih. Nah, ini udah nama belum, Om? Ya, ada nama. Namanya siapa, Om? Nama si Pako. Oh, namanya Pako, kayak burung ini ya, makamnya Om Irfan ya. Iya. Si Pako ya. Ini yang punya saudara pun. Oh, ini punya saudaranya, Om. Ini mau diapain? Mau dicek?
Sama juga. Oke, ini guys biasanya burung-burung bahan itu masih pakai tali, beda sama kayak Kiko. Kalau Kiko tuh udah aman banget, jadi nggak pakai tali lagi. Kita lihat, tuh kan, tuh lihat. Ini masih panik guys, tuh masih mau ngegigit-gigit gitu. Tapi sih basic burungnya jinak sebenarnya. Tapi African Grey itu pasti panikan guys. Jadi kalau misalkan kalian yang punya burung African Grey pasti tahu banget deh. Kalau misalkan African Grey itu biasanya kalau misalkan udah setahun ke atas itu karakternya panikannya minta ampun, panikan banget. Nih kayak gini nih. Ini dia gigit-gigit tali biasanya panik nih om. Dia udah pernah dibawa keluar jalan-jalan belum? Belum. Belum pernah. Paling rumah saya aja pernah. Oke, jalan-jalannya di rumah madam doang. Tapi ini bagus kok, badannya gemuk banget. Tuh, lihat. Ini burung nggak nyaman. Tuh, jadi kayak mau terbang-terbang terus gitu. Ini kalau kita kendorin talinya, kita lihat tuh kan ini step up-nya. Pako. Sini. Tuh, kan. Aduh, kita sedikit. Jadi kalau panik, biasanya kalau burung African Grey ataupun burung-burung paro bengkok lainnya, itu biasanya pegangan baju om. Tapi kayak di stackin gitu, dihancurin sama dia. Iya. Nah kalau misal kalian mau pelihara burung yang bisa ngomong, itu wajib African Grey. Karena apa? African Grey ini kalau kalian pelihara dari muda sampai dewasa itu bisa ngomong guys, pasti bisa ngomong. Asal dari muda ya, kalau dari liar itu jarang bisa ngomong. Kalau Kiko sekarang udah bisa ngomong apa aja om? Oh macam-macam. Apa aja om? Udah bisa ngomong Kiko. Ya Kiko. Assalamualaikum. Oke. Wow. Oke. Terus ndut, Kiko ndut bisa. Oh Kiko ndut bisa. Terus ini yang lucu. Apa? Bacot. Oh alah, dia bisa ngomong bacot ya. Terus udah bisa bilang I love you. Oh I love you Udah bisa. bilang I love you. Tapi kalau untuk talking oncunya dia baru bisa itu doang ya. Itu. Piwit Piwit sama Kimi kiss. kiss. Oke. Bisa bunyi. Wah, nyaring deh. gitu. Iya. Boleh Wih. coba om sekali lagi om. Ya gitu. Kimi kiss. Tapi kalau godain ceweknya? Tuh, ada cewek kok. Suaranya pelan banget ya. Jadi gini guys, si Kiko ini kan dulu kan dilatih di saya. Itu pernah om, beneran. Saya tuh bawa dia di box kayak gini. Itu saya taruh motor nih, box kayak gini nih. Terus saya taruh depan motor. Itu pas di lampu merah. Ini beneran ceritanya. Dia bunyi, fiwit itu kenceng banget. Dan yang nengok tau nggak? Cowok. Dia nengoknya begini lagi Ben. Iya Wah Kiko ini biang kerok banget sih. Mending kalau yang lihat cewek cantik gitu kan enak gitu ketika dinengokin, pipitin lagi nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau misalkan nengok cowok, aduh, Kiko pelanggaran pokoknya ya. Tuh, dia nyium tuh. Oh iya, kiss terus ya dia. Kiss terus dia. Bagus ya. Oh, Mentalnya bagus ya. Tuh. Nah sama ini, Om saya mau kasih tahu sedikit. Jadi kalau misalkan sebentar, saya mau ambil alat sesuatu dulu. Kalian tunggu aja. Nah guys, nih saya bawa sesuatu nih buat disandang nih. Jadi kalau misalkan African Grey om, buat nentuin dia burung udah mentalnya bagus atau enggak, caranya adalah, nih pertama dia masih gigit-gigit nggak kalau misalnya dibawa keluar, sama dia anteng nggak kalau misalkan dipegang. Kayak tadi kan pertama dia mau gigit, yang kedua dia mau belajar mau terbang, mau berusaha terbang. Itu tandanya si burung belum terbiasa sama dunia luar. Dia nggak biasa dugem dia om. Ya, itu dunia malamnya. Beda. Terus ciri-cirinya lagi kalau dikasih makan, tuh. Kalau dikasih makan, biasanya nggak dimakan tuh, dijatohin. Tapi ini udah bisa makan kuaci kan sebenarnya kan? nggak terlalu kalau sudah bilang kurang. Oh kurang ya, tapi udah pernah makan kuaci. Nah, Oh, udah bisa ya. Nah, kalau udah bisa seharusnya ketika dia gigit kayak gini dia makan. Itu biasanya dijatuhin, itu tandanya dia panik. Beda halnya sama Kiko. Nah, Kiko boleh om coba kasih makan. Kiko. Kalau Kiko, Kiko makan Kiko. tuh. Kalau Kiko langsung dimakan guys. Jadi kalau Kiko tuh guys langsung dimakan tuh kuacinya. Nah itu tandanya si burung memang sudah oke, mentalnya sudah bagus dan dia nggak panik lagi. Kalau ini nih kalian lihat, ini masih rada panik-panik tuh. Mukanya tuh masih tegang, belum nyantai, belum santuy itu. Kalau Kiko, nyantai banget dia. Kiko lagi ini ya. Lagi terima undangan makan deh. Wah, mantap ya. Nah, yang ini kita taruh dulu. Yang ini karena ini masih bahan, jadi kita taruh dulu di sini. Mudah-mudahan sih dia anteng, nggak terbang-terbang. Kita lihat, sip. Nah, dia udah lumayan anteng. Tapi ini saya jamin dia bakalan terbang karena ini panik. Tuh, lihat kaku banget kan bentuk badannya, nggak santai. Nah, nih mulai. Oke, kita biarin dia di situ. Kita coba bandingin sama si Kiko. Sini. Sini. Aduh. Kan? Aduh. Sama kalau panik dia ngeluarin kayak suara gitu, kraklok. Itu tandanya panik. Tuh. Jadi gini, kalau misalkan kalian mau beli burung African Grey, kalau misalkan
dia masih panik kayak gini, lebih baik hindarin dulu guys. Cari yang bener-bener udah oke banget, mentalnya udah bagus lah. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing lagi. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing lagi buat ngelatih dia, karena yang utama itu mental sama dibiasain jalan-jalan keluar. Om boleh om si Kikonya saya pinjam dulu om. Boleh, go. Yang ini kita masukin dulu deh. Yang ini kita masukin ke box. Jangan deh, yang ini saya pegang juga. Ya tapi saya taruh sini. Saya taruh paha. Ini saya talinya saya pendekin. Up. Nah, jadi caranya adalah talinya dipendekin supaya dia nggak bisa jalan kemana-mana. Tapi biasanya ngerusak baju. Biasanya tali digigit. Boleh om, aku pinjam Kikonya. Kiko, syuting ya ku ya? Oke? Oke dong. Oke. Balik. Oke, sip. Let's go. Go. Syuting dulu ya. Bibitnya kenceng banget ya. Oke, go. Kita syuting ya. Oke? Gini dulu. Dulu dong. Wah, Siungnya. Kalau piwitnya kenceng banget. Nah, beda halnya sama si Kiko. Kalau Kiko ini mentalnya udah oke banget. Sama, kita bahas sedikit tentang ini. Ini adalah namanya alat scan. Alat scan buat microchip, guys. Ini kita hindarin dulu nih. Ini burung pasti gigit sampai bolong, guys. Sampai bolong pasti. Itu udah pasti banget. Ini si Kiko udah pasang microchip ya, Om? Udah. Jadi fungsi microchip adalah ketika burung hilang, ring kaki boleh dicopot. Dua-duanya ini kan ada ring kaki kan, itu bisa dicopot, bisa diputusin segala macam. Nah, kalau pakai microchip, nih, ini ada alat scan-nya. Nah, ini tinggal tuh tempelin ke badan burung. Kalau misalnya dia udah ada microchipnya, dia akan keluar angka microchip ini. Nanti disensor ya angka terakhirnya. Ini angka dari si Kiko. Sedangkan si Pako ini belum dipasang microchip guys. Nanti dipasang nih. Tuh, nggak ada yang namanya microchipnya. Dan microchip kalau misalkan udah dipasang ke dalam badan, ke dalam tubuh, dia akan susah buat dicari. Itu susah banget karena bentuknya kecil banget guys, kayak biji beras. Dan itu harus dioperasi ataupun dibuka, operasi kecil lah, harus dibuka kulitnya. Kalau Kiko, ini sama bapaknya ini udah bonding banget. Jadi sama saya tuh nggak nggak bonding tuh, lihat. Tuh. Tapi karena dia nggak berani terbang guys, jadi dia cuma kayak ngeleper-ngeleperin sayap doang tuh. Ayo lompat. Kiko. Iya, lucunya gitu ya tingkahnya ya. Nah, serunya lagi kalau burung sudah bonding sama kalian ataupun sama yang punya, dia bakalan kayak gitu guys interaksinya. Gini kis. Kisnya coba. Gini kis. Kisnya. Kalau godain ceweknya tuh kok. Kok godain cewek kok? Tahu. Keren kan burungnya kan? Kok godain cewek? Gini kis. Coba. Oh masih ke atas dia, mau naik ke atas. Nih, baru deh. Kok gini kis. Good. Sekali lagi dong kisnya dong. Kok sekali lagi kok. Ya, gini kis. Kisnya. Nah, itu salah satu kelebihan dari African Grey ataupun burung-burung lainnya yang bisa talking. Jadi dia bisa bicaranya itu dibuat kayak talking oncu, bukan kayak talking oncu. Memang kalau talking oncu. Jadi talking oncu adalah dia bicara tapi menggunakan kode ataupun isyarat. Kiko minumnya langsung berani. Jadi kalau misalnya burung mental sudah bagus, sudah biasa di luar tuh, makan minum dia santai. Kalau misalkan yang ini, makan minum nggak mau dia. Tuh, dikasih kuaci aja tuh, maunya mangap gigit tuh, sama dia mau terbang. Biasanya dia mau terbang ke tempat yang tinggi. Jadi kalau misalkan kayak ke pundak ataupun ke kepala, biasanya panik. Sama tergantung kebiasaan sih. Dia mau terbang terus. Oke deh teman-teman, jadi gitu. Kalau misalkan kalian mau pelihara burung African Grey, bener kan Om? African Grey itu panikan kan? Awalnya panikan, kalau nggak bisa dilatihnya ataupun didiknya dengan benar. Dan awalnya si Kiko juga sama seperti Pako. Dia tuh panikan, bahkan dia keluarkan aja nggak mau. Tapi ya alhamdulillah kita sempat sekolahin sama ini gurunya. Suhunya alhamdulillah. Akhirnya dia punya mental juga lebih tenang, dan yang jelas bukan Kiko kayak dulu lagi. Dulu yang gimana? Preman dulunya ya, berani banget. Nggak berani keluar dari kandang, penakut, dan nggak ada bisa seperti ini gitu kan. Alhamdulillah dilatih sama gurunya nih. Alhamdulillah sekarang seperti ini. Jadi Kiko tuh awalan itu gigit juga guys, gigit tangan saya sampai robek. Terus keluar kandang aja kita harus pakai kain ya Om. Iya. Harus ditutup pakai kain baru dia keluar kandang. Sama seperti Paku panikan juga. Iya, sama. Pokoknya African Grey gitu. Kalian harus bener pinter-pinter melatihnya, pinter-pinter ngedidiknya. Jadi kalau misalnya kalian mau punya African Grey, itu lebih baik beli yang sudah terlatih, ataupun kalau mau dari nol kalian harus
dibimbing dengan baik ataupun sekolahin burungnya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli burung, bisa ke Uri Pet Shop, itu Instagramnya, kalian bisa pesan burung di situ, ataupun mau sekolahin burung juga bisa di situ guys. Oke, Om Adam, makasih nih udah diajak ngobrol-ngobrol, sama tadi saya ditenteng jauh-jauh pakai gituan. Masih berasa guys gerahnya guys, aduh. Emang nih idenya luar biasa. Idenya itu luar biasa. Demi menghibur teman-teman. Betul. Jadi bukan cuma konten edukatif, mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman juga di rumah. Jadi jangan lupa kalau misalnya kalian suka dengan konten ini, di like dan di share ke teman-teman semua, dan mudah-mudahan ada informasi yang kalian bisa dapatkan, yang baru yang bisa kalian dapatkan dari konten kali ini ya. Oke guys, saya sama Madam sudah gerah banget. Tepatnya saya yang lebih gerah sih ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.